Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sofyan dengan NIM 2004 14099. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah dilampirkan oleh Bapak dosen. Untuk soal yang pertama tentang metodologi studi Islam dan sejarahnya. Metodologi berasal dari kata metode yang mana berarti proses atau cara. Lalu studi tersebut berarti sebuah kajian yang mendalami sebuah ilmu. Bisa disimpulkan metodologi studi Islam adalah sebuah proses atau cara untuk mempermudah ketika kita mengkaji sebuah ilmu Islam. Untuk sejarahnya, sejarah perkembangan studi Islam ini tidak pernah bisa dilepaskan atau dipisahkan dengan lembaga-lembaga atau kurikulum pendidikan Islam. Sebab lewat lembaga dan kurikulum lah pada prinsipnya diketahui sebuah perkembangan studinya. Bahkan sejarah perkembangan studi Islam ini merupakan bidang studi yang banyak menarik perhatian para peneliti baik di kalangan muslim maupun non muslim. Yang kedua, ruang lingkup dan objek studi Islam. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah Islam sebagai doktrin. Islam merupakan wahyu Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Lalu ajaran dasar ini kemudian dipahami oleh para ulama melalui pengembangan nalar dan pemikiran mereka. Inilah yang kemudian melahirkan pemikiran Islam yang meliputi segenap aspek ajaran doktrin Al-Quran dan Sunnah. Dan dari sinilah pemikiran tentang tafsir hukum Islam atau fikih, tasawuf, filsafat, teologi, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua adalah Islam sebagai gejala budaya. Definisi budaya secara bahasa, kata kebudayaan berasal dari kata budaya, sedangkan budaya sendiri berasal dari kata Sanskerta yang mana itu sebutnya budaya, ada hak di D-nya, jadi budaya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, budaya berarti pikiran atau akal budi, sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin seperti kepercayaan, kesenian, adat, dan lain-lain. Konsep budaya dalam Islam hanya memberikan konsep dasar yang mana perwujudannya tergantung pada pemahaman pendukungnya. Ciri-ciri yang membedakan antara kebudayaan Islam dengan yang lainnya, dengan budaya lain, bahwa kebudayaan Islam adalah yang ditegakkan atas dasar akidah dan tauhid, yang mana diletakkan pada pilar-pilar akhlak yang mulia. Yang ketiga, poin ketiga, Islam sebagai interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah sebuah gambaran secara global yang mana pemahaman kita tentang interaksi sosial adalah yang sesungguhnya. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama, adanya pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Lalu adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Lalu adanya dimensi waktu, baik masa lampau, masa kini, ataupun masa berlangsung. Lalu yang terakhir adalah adanya tujuan tertentu, terlapis dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Interaksi sosial masyarakat Islam. Bentuk hubungan interaksi yang populer adalah silaturahmi, yang mana silaturahmi tersebut berarti hubungan kasih sayang. Silaturahmi sebagai bentuk interaksi sosial yang banyak dilakukan umat muslim pada kegiatan dimanapun, baik majelis taklim, baik di masjid ataupun di kegiatan-kegiatan keislaman. Begitu pula dengan lingkungan sekitar kita yang tanpa kita sadari memiliki nilai-nilai interaksi sosial sebagai umat muslim yang saling menegur dengan mengucapkan salam. Islam mengajarkan kita untuk saling menyapa dengan memberi salam terhadap sesama muslim. Bukan hanya sekedar mengucapkan salam,
Interaksi sosial interaksi sosial sangatlah luas karena Islam mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat. Adapun contoh lainnya adalah saling sapa, berjabat tangan, solidaritas sosial, ukhuwah Islamiyah, dan lain-lainnya. Dan poin keempat adalah dimensi keilmuan dan keagamaan. Dimensi keilmuan diartikan sebagai pilihan seorang untuk melihat atau mengkaji ilmu. Misalnya melihat ilmu dari sudut substansinya, cara memperoleh, mengembangkannya, dan melihat manfaatnya. Dalam mengkaji dimensi keilmuan, pada umumnya kita hanya berpangkal pada dua cabang keilmuan, yakni ilmu filsafat ataupun ilmu logika. Akan tetapi perlu dipahami bahwa ada beberapa dimensi keilmuan yang tidak bercabang dari kedua cabang ilmu tersebut, ilmu di atas, melainkan dari realitas yang ada di dunia. Dimensi itu antara lain dimensi kebudayaan, dimensi sejarah, dimensi kemanusiaan, dan dimensi sistem. Lalu tentang dimensi keagamaan. Dimensi keagamaan adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Yang ketiga, orientalisme dan oksidentalisme. Untuk orientalisme atau sebuah kedisiplinan muncul pada abad ke-19, yang mana karya-karya orientalisme ini cenderung mengabaikan realitas komunitas muslim dengan membatasi diri pada teks-teks tertulis ataupun pada perbandingan peradaban serta budaya politik antara muslim dengan Kristen. Sedangkan oksidentalisme adalah bagian dari tandingan atas pencerahan, bahkan reaksi terhadap industrialisasi. Oksidentalisme ini bisa disebut pemberontakan atas rasionalisme, peradaban barat yang dingin, mekanis dan mesin, dan sekularisme, bahkan individualisme. Yang keempat, cara beragama. Cara beragama ini dibagi menjadi empat. Ada empat. Yang pertama adalah tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Cara ini mengikuti cara beragama nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pemeluk cara ini, tradisional ini, pada umumnya kuat dalam beribadah ataupun dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru ataupun pembaharuan, dan tidak berminat bertukar agama. Yang kedua adalah formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi ataupun punya pengaruh. Pada umumnya yang menganut cara beragama ini lebih tidak kuat dalam beragamanya, mudah mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau masyarakat yang berbeda dengan cara beragamanya. Yang ketiga adalah rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu, mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengalaman. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama, dari tradisional ataupun formal, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun. Dan yang keempat adalah metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan menggunakan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Untuk itu, mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengalaman, dan penyebaran atau dakwah. Mereka selalu mencari ilmu terlebih dahulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama.
yang memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan dari sesembahnya, semisalnya nabi atau rasul, sebelum mereka mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar berpegang teguh dengan itu semua. Dan yang terakhir nomor 5, perbedaan antara nakli, akli, dan kasyfi. Pendekatan nakli dalam studi tafsir merupakan suatu usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Al-Quran. Pada pendekatan ini, praktik tafsir lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Pada pendekatan tekstual cenderung menggunakan analisis yang bergerak dari refleksi atau teks ke praksis atau konteks, yaitu memfokuskan pembahasan pada gramatikal tekstual. Sebagai contoh, salah satu kitab tafsir yang menggunakan pendekatan nakli yang berangkat dari refleksi ke praksis adalah tafsir Al-Misbah. Tafsir ini ditulis oleh Quraish Shihab sekitar tahun 99 di Kairo. Kitab tafsir ini belum mewakili berbagai problem yang dihadapi umat muslim di Indonesia, sebab pada akhir tahun 90-an Indonesia mengalami perubahan politik dan dinamika pemahaman keagamaan. Misalnya kebutuhan yang sangat mendesak untuk kesatuan Indonesia dengan perlunya dibangun hubungan sosial antar umat beragama. Lalu akli. Dalam konteks sejarah Islam, pendekatan akli atau rasional dikenal dengan istilah ar-ra'yu. Istilah ini merujuk pada operasional atau metode yang digunakan oleh para tafsir Quran, yaitu dengan mengandalkan kemampuan logika atau akal. Pendekatan ini dapat dipandang sebagai antitesa dari pendekatan ar-riwayah atau naql atau tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur atau bil ru'yah ini secara teknik metodologi adalah pendekatan tafsir Quran yang merujuk dan bersandar pada dalil-dalil Quran, hadis, atau bisa disebut dengan penafsiran Quran dengan Quran dan Quran dengan hadis. Contohnya adalah menafsirkan kosakata, konotasi kalimat atau mufradat, setting historis dari sebuah ayat, korelasi antar ayat baik yang sifatnya umum maupun korelasi berdasarkan urutan surah, dan dilengkapi dengan sejumlah pemaparan pandangan dari para ahli. Lalu yang ketiga ini adalah kasyfi atau mistis, agnostisisme ini adalah sebuah kepercayaan atau prinsip dari agnostik mengenai eksistensi dari segala hal yang di luar atau dibalik dari fenomena material atau pengetahuan tentang sebab pertamanya adanya Tuhan dan kapan Tuhan itu adanya, atau suatu pandangan ada atau tidaknya Tuhan atau hal-hal supranatural dengan suatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Definisi lain yang diberikan adalah pandangan bahwa alasan yang dimiliki manusia tidak mampu memberikan dasar rasional yang cukup untuk membenarkan keyakinan bahwa Tuhan itu ada atau berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Orang yang beragnotisme sangat dekat dengan tidak memiliki agama atau ateis, dikarenakan dia bingung dan bimbang dalam memahami ketidaktahuannya. Sebagai contoh, seorang ahli biologi Inggris, Thomas Henry Huxley, mencetus kata agnostik ini pada tahun 1869 dengan mengatakan bahwa secara sederhana ini memiliki makna bahwa seorang tidak sepatutnya mengatakan kalau dirinya tahu atau percaya pada sesuatu yang
mana dirinya tidak memiliki dasar ilmiah untuk mengetahui atau percaya. Baik, untuk kesimpulannya, metodologi studi Islam adalah sebuah proses atau cara yang mana mempermudahkan kita untuk mengkaji sebuah ilmu-ilmu Islam. Lalu sejarahnya ini kita tidak bisa dipisahkan tentang lembaga atau kurikulum pendidikan Islam, karena berkat lembaga lah dan kurikulum lah adanya sebuah studi tersebut. Ruang lingkup studi Islam ini itu Islam sebagai doktrin, gejala budaya, interaksi sosial, dan dimensi keilmuan dan keagamaan. Lalu ada sebuah orientalisme dan oksidentalisme, yang mana ini berbeda tapi memiliki sebuah makna tersirat yang sangat dalam. Lalu ada cara beragama, yaitu ada 4 ya yang tadi saya sebutkan. Ada tradisional, kita terlalu ajaran yang dari nenek moyang. Lalu ada formal, itu lebih ke formalitas dalam sebuah lingkungan kita. Lalu ada rasional, menggunakan akal. Lalu metode pendahulu seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terakhirnya adalah pendekatan nakli, akli, dan kasyaf. Nakli adalah tekstual, akli adalah rasional, dan kasyaf adalah agnotisme atau sebuah hal yang seperti antara percaya tidak percaya, atau yang lebih ininya kepercayaan dari agnostik mengenai eksistensi dari segala hal yang di luar ataupun di balik dari fenomena material atau pengetahuan tentang sebab pertamanya ada Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.